Pertama, saya mengucapkan selamat sore dan puji syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti ibadah PKP bersama, walaupun untuk saat ini kita dapat mengikutinya hanya melalui virtual. Kiranya tidak mengurangi hikmat kita untuk beribadah bersama. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Ibu-Ibu luangkan dalam ibadah pada sore hari ini. Baiklah, kita untuk mengawalinya kita akan menyanyi himne Pelkat PKP tersebar di pulau-pulau. Ajakan beribadah. Hari demi hari dilewati dalam kasih karunia Tuhan. Dia selalu menjaga dan menyertai anak-anaknya. Saat ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk mensyukuri kesempatan penyertaannya dalam pujian dan mazmur pujian. Selain itu, melalui perenungan firman-Nya kita akan diajak menemukan kunci kebahagiaan hidup yang sejati. Apakah itu? Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Emil Jodrey. Kiranya ibadah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saya mengundang ibu-ibu
Ibu bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian dari Kitab Bakti 10 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ku puji Yesus Tuhanku, ku masyurkan namanya. Tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa. Tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu sebagai perempuan, sebagai istri juga sebagai ibu. Persoalan tidak pernah berhenti menghantiri kami. Ada di antara kami yang kalah dan menyerah, tetapi banyak di antara kami yang berani menghadapi persoalan kehidupan. Dari mana sumber kekuatan itu datang? Dari Engkau ya Tuhan. Kami rindu dikuatkan, kami rindu menjadi berani dan tidak takut menghadapi apapun. Sertai kami Tuhan, urapi kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selanjutnya kita akan bermazmur pujian dari Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Demikian mazmur pujian. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan menyanyikan pujian dari Kitab Bakti 10 ayat yang ketiga. Kupuji Yesus Tuhanku. Seluruh umat marilah memuji nama Yesus. Seluruh dunia pun serta agungkan nama Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu kami alami. Terima kasih kami tetap diberikan keselamatan daripadamu. Hingga pada saat ini kami boleh berkumpul selaku kaum perempuan di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah Pelkat PKP Jemaat Ebenezer Tanah Pasir. Berkati dan layakan kami semua Tuhan, ketika kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan membaca dari Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Mazmur pasal 103 ayat 19 sampai ayat 22. Kita baca secara silih ganti sebagaimana membaca Mazmur. Kita mulai. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga.
Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah yang membacanya, berbahagialah yang mendengarkannya, dan lebih berbahagia lagi ketika kita melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kapan terakhir kali kita memuji Tuhan? Mungkin ada banyak di antara orang percaya akan menjawab, terakhir memuji Tuhan adalah saat mengikuti ibadah. Artinya di luar jam-jam ibadah, kita tak pernah lagi memuji Tuhan. Kita tidak secara rutin memuji Tuhan. Dan itu sangat ironis. Apakah kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita itu hanya dinyatakan pada saat jam-jam ibadah? Jika pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan melihat bulan, jika kita masih bisa menghirup udara yang segar dan sehat, dan jika hari ini kita bisa melakukan setiap aktivitas dengan tubuh yang sehat, lalu kita bisa sampai ke kantor atau tempat kerja dengan selamat tanpa ada halangan, bukankah itu karena anugerah Tuhan? Tuhan menolong, Tuhan yang memelihara, dan Tuhanlah yang menyertai kita. Tapi mengapa kita harus memuji Tuhan di setiap waktu atau di segala waktu? Kita memuji Tuhan di segala waktu karena kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita setiap saat kita rasakan dan tidak berkesudahan. Kalau kita membaca dari Ratapan 3, kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, di situ mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Maka dari itu ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kasih dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Ia ada selalu untuk kita. Seringkali kita memuji-muji Tuhan hanya pada saat keadaan kita baik, tapi begitu berbenturan dengan masalah, berbenturan dengan kesukaran atau pergumulan hidup yang berat, kita jarang ataupun tak mau lagi memuji Tuhan. Belajar dari pemazmur di pasal 103 dalam pembacaan kita saat ini, di ayat 19 sampai 22. Mari kita belajar untuk selalu mau memuji Tuhan. Jangan hanya karena masalah lalu kita bersungut-sungut, lalu kita kecewa, dan akhirnya berhenti memuji Tuhan. Pada saat ini ada beberapa hal yang dapat direfleksikan dari bacaan kita ini. Yang pertama, meyakini bahwa kita ini adalah milik Tuhan, bahwa kita ini adalah kepunyaannya. Karena itu melalui pemazmur kita belajar bahwa kalau kita ini adalah milik Tuhan,
maka sebagai miliknya Dia akan selalu menjaga dan melindungi kita. Yang kedua, hidup kita diatur oleh Tuhan. Apapun kondisi kita juga saat ini, Tuhan tetap mengaturnya untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah dalam pembacaan kita di minggu-minggu yang lalu kita membuka dan menemukan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28, di situ mengatakan kepada kita semua bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pemazmur atau Daud mau mengatakan kepada kita bahwa hidup ini diatur sepenuhnya oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatur segala sesuatunya, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita. Bukan saya atau ibu-ibu yang ada di rumah yang berkuasa atas hidup ini, tetapi Tuhanlah yang mengendalikan dan berkuasa atas hidup kita. Dan karena itu patutlah kita memuji memuliakan nama Tuhan, karena kebesaran dan kuasanya yang selalu kita alami. Baiklah kita merenungkan sejenak di masa lampau, di masa lalu. Banyak pergumulan, banyak persoalan yang juga diperhadapkan bagi kita. Tetapi Tuhan tetap setia, menolong, menyertai, dan memberkati hidup kita, sehingga kita boleh ada hingga sekarang ini. Dan karena itu, sebagai orang percaya, serahkanlah kehidupan kita ke dalam tuntunan-Nya. Berusahalah untuk beriman pada Tuhan, dan ungkapkanlah pujian kepadanya dengan sepenuh hati, juga kesadaran, serta apapun keadaan kita, baik itu susah maupun senang. Hidup ini akan terasa indah jikalau kita selalu memuji Tuhan. Dengan pujian itu ada kekuatan yang selalu kita alami. Dengan memuji Tuhan sepenuh hati dan jiwa serta pikiran, ada kekuatan dan penghiburan yang selalu Tuhan anugerahkan. Coba lihat saja mereka yang hidupnya bersungut-sungut, hidupnya dengan penuh keluh kesah. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, mereka tidak mendapatkan damai sejahtera. Hari demi hari yang mereka lalui selalu dalam kekecewaan. Hari ini, jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan, maka firman ini juga menyadarkan kita betapa pentingnya memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu juga berarti kita menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam kuasa-Nya. Memuji Tuhan berarti kita mengetahui dengan pasti akan kuasa-Nya yang senantiasa menuntun kita semua. Dalam keadaan sulit ataupun susah sekalipun, tetaplah kita memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak dibiarkan sendiri menghadapi hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan pun juga bekerja sama dan akan selalu menolong serta memampukan untuk melalui setiap masa sulit dalam hidup ini. Inilah yang setidaknya turut menjadi ekspresi keyakinan kita bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ia berkuasa dalam hidup kita, dan Ia berkuasa atas dunia ini. Bukankah sebagai manusia, bukankah sebagai istri, kita akan senang jikalau kita dipuji oleh suami atau anak-anak kita?
Begitu juga Tuhan. Ketika kita mempermuliakan namanya, ketika kita memujinya, maka Tuhan senantiasa melimpahkan anugerah dan berkat-Nya dalam hidup kita. Biarlah rasa ungkapan pujian itu hadir dalam kesungguhan hati kita. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan berkat, tetapi benar-benar kita memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya Dia selalu setia dalam kehidupan kita. Dan kita pun kagum dan senang ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita terus memuji Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya dan berkenan kepadanya. Biar melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk memuji Tuhan yang adalah sikap iman dalam kehidupan orang percaya. Dengan pujian kita mengungkapkan bahwa hidup ini ada dalam kuasa-Nya. Dengan memuji Tuhan dalam keadaan apapun, kita percaya penyertaan Tuhan tiada berkesudahan. Pujilah selalu Tuhan dalam hidupmu. Pujilah namanya yang kudus. Dan hiduplah senantiasa dalam pujian kepadanya. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menolong kita semua. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan meresponi firman Tuhan ini sambil memberikan persembahan. Kita menyanyikan Gita Bakti 20 bait pertama dan kedua. Mari umat datanglah. Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamat
Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat dan kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu, karena pada saat ini Kau telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kami sadar Tuhan bahwa seluruh kehidupan kami ini hendaklah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sikap dan tutur kata kami setiap hari. Biarlah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau selalu menolong kami, sehingga dimanapun kami berada, kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi keberadaan gereja-gereja-Mu. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, Pelayan Firman dan Sakramen, unit-unit misioner. Secara khusus kami mau berdoa bagi GPIB Ebenezer Tanah Pasir. Engkau selalu akan memperlengkapi kami sebagai majelis jemaat, memperlengkapi kami sebagai unit-unit misioner, karyawan, koster, waker, dan setiap pribadi yang turut mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai organis, pemandu lagu, multimedia. Berkati kehidupan pelayanan dan kesaksian kami, supaya melalui gereja-Mu di tempat ini banyak jiwa yang bertobat dan banyak jiwa yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara khusus kami mau berdoa bagi Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Berkatilah pengurus dan anggotanya supaya dapat bekerja sama dengan baik, memberi diri mereka untuk melayani dan bersaksi, sehingga iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan, dan mereka pun mewujud nyatakannya dalam kehidupan setiap hari. Hidup mengasihi seorang akan yang lain, dan hidup dalam terang kasih firman Tuhan. Bapa, Engkau juga yang akan memberkati setiap kaum perempuan, tugas tanggung jawab mereka sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Perlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat melayani dengan baik kepada suami dan anak-anak. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dan kehadiran mereka akan selalu menampakkan kasih dan penyertaan-Mu di setiap keluarga. Jadikanlah mereka sebagai tiang doa syafaat, sehingga dalam keberadaan mereka sebagai istri dan ibu rumah tangga senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Berikan mereka selalu kesehatan dan lindungi mereka dari segala mara bahaya. Kami doakan juga bagi keluarga mereka, suami dan anak-anak. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, kemampuan, agar hidup mereka selalu berbahagia dan mendapatkan damai sejahtera. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, supaya segala sesuatu yang mereka perlukan dapat tercukupi dengan baik. Berikan hikmat-Mu agar menjadi orang tua, menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, serta memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak-anak, lingkungan sekitar, dan dimanapun mereka berada. Anak-anak dalam masa pertumbuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, mulai dari masa balita maupun yang sudah bertumbuh dewasa. Karuniakan selalu kesehatan, akal budi hikmat, agar menjadi anak-anak yang baik, sopan, dan selalu berada dalam damai sejahtera, membawa sukacita bagi setiap orang yang mereka jumpai. Dan kiranya masa depan mereka pun selalu Tuhan berkati. Dalam pendidikan, mencari pekerjaan, ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, berkenan Tuhan mewujud nyatakannya, sehingga apapun yang saat ini menjadi kerinduan dan harapan mereka, mereka bergantung sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Ya Bapa di sorga, begitu juga bagi orang tua yang sudah lanjut usia, berkenan juga Tuhan memberkati hidup mereka. Di masa tua mereka tetap semangat dan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Walaupun seringkali mengalami sakit dan kelemahan, tetapi kami percaya Tuhan selalu ada bagi mereka melalui kehadiran anak dan cucu mereka.
Terima kasih Tuhan. Kami doakan bagi keberadaan seluruh jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan, yang menderita karena sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati dan kuduskanlah setiap pengobatan yang dijalani. Jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya melalui setiap dokter dan perawat mereka mendapatkan pemulihan dan penyembuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan semua peralatan yang dipergunakan. Secara khusus juga kami doakan bagi mereka yang saat ini menjalani masa isolasi karena terpapar COVID-19. Berkenan juga Tuhan, Engkau melindungi mereka, berikan sukacita melalui kehadiran keluarga yang mendampingi saat ini. Biarlah dengan penuh sukacita dalam pergumulan saat ini mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga seluruh keberadaan pemerintah dari tingkat pusat sampai kepada pelosok pedesaan, secara khusus di tanah pasir ini. Berkati mereka semua Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga secara khusus satuan tugas COVID-19, dokter dan perawat, TNI, Polri, dan semua unsur terkait. Kiranya mereka saling bekerja sama dengan masyarakat yang ada di tanah pasir ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya dengan penuh kebijaksanaan mereka boleh menjalankan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh keberadaan bangsa dan negara kami ini dalam kuasa-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan. Berkatilah dan kuduskanlah agar persembahan ini layak di hadapan Tuhan, serta yang ada pada kami pun kami dapat mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah pengelolaan persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk mendatangkan kasih dan kebenaran di muka bumi ini melalui gereja GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk melayani pada malam hari ini sebagai liturgos dan juga sebagai pelayan firman. Kiranya Tuhan memberkati kami semua bersama dengan keluarga. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selama nafas masih berhembus, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Sebab memuji Tuhan bukan berbicara tentang bakat suara bagus atau jelek, suka atau tidak suka lagunya, namun berbicara tentang pengakuan seseorang kepada Tuhan bahwa Dialah yang berkuasa dan yang mengendalikan kehidupan ini. Marilah kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 284 bait pertama dan ketiga, di jalan hidup yang lebar sempit.
cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kita, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan, dan Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Persekutuan kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, demikian ibadah kita. Kiranya di masa pandemi sekarang ini kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, dan tidak henti-hentinya kami sebagai majelis jemaat mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa tetaplah berdoa dan tetaplah semangat untuk menjalani. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.